Baik teman-teman, kita berada di lahan Pak Kodarmadi yang lahannya ini bagus sekali, rumahnya juga bagus ini ya, dan juga lahannya ini sudah banyak tanaman kawan-kawan. Wih, luar biasa, lahan ini sudah tertanggul ya, programnya beliau dulu Pak Asek atau Pak Cito Karno ya. Ini ada tanaman bawang pre dan tanaman terong lalap, dan saya kesini membeli bawang pre teman-teman, yang mau saya bawa ke rumah ke Pak Karni, perantau kita, perantau nekat asal Kota Kediri, Jawa Timur. Kemudian ini ada tanaman apa, cabai kayaknya nih, subur sekali kawan-kawan. Nah, ini bawang prenya. Ini orangnya di dalam pada tidak mau masuk kamera ya kawan-kawan. Ini nanti saya bawa itu di depan jalan menuju ke sana, arah sana itu rumahnya Pak Karni. Jadi seperti apa kisah dan ceritanya, nanti ikuti terus ya video saya ini sampai selesai kawan-kawan. Kita OTW ke rumah Pak Karni. Baik sahabat Madrim, saya sudah sampai di depan lahan atau rumah Pak Karni ya. Tadi jalan dari sana itu karena rumahnya Pak Kodar tadi di sana, jadi lumayan dekat lah, tapi mungkin berapa ya, sekitar ada 500 meter lebih lah. Nah, kita sudah sampai di sini mau mengantar bibit ini yang dari Pak Kodar tadi, biar ditanam Pak Karni di sini karena lahannya luar biasa. Baru 1 bulan ya kurang lebihnya lahan Pak Karni langsung sudah bisa ditanami. Itu sedang dicangkul-cangkul di situ. Tapi saya dengar-dengar kemarin, saya sempat menyimak video dari teman saya, katanya anaknya sedang nggak bisa jalan, sakit karena kecapean mungkin ya teman-teman. Jadi kita doakan saja untuk Mas siapa itu ya, Topan atau siapa, anaknya Pak Karni, semoga cepat sembuh. Dan ini bawangnya mau saya bawa ke sana biar mungkin langsung bisa ditanam oleh beliau ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa apa enggak ya? Oke, bentar dulu. Alhamdulillah teman-teman, saya bisa lewat tadi di sini karena ini agak berat ya. Ini 12 kilo lewat situ tadi. Oke, kita langsung temui Pak Karni. Halo, selamat siang. Wah, Pak Petani, Pak Petani andalan ini. Pak Karni gimana kabarnya? Baik-baik aja, sehat. Sehat ya. Mohon maaf ya. Dicangkul lagi nih ya Pak De. Ya seperti ini, dengan kecil-kecil. Berarti ini sudah siap tanami dong. Iya. Sudah ya, siap ya. Iya. Wih, luar biasa sekali ini. Kelihatannya nggak pakai dolomit kok nggak apa-apa gitu. Kelihatannya nggak apa-apa ya, karena sudah ada dicoba kemarin dulu di sana ya. Iya. Mas Samai kan, itu bawang prenya kan bagus. Kayaknya ini nanti kalau ditanam di dolomit belakangan juga kayaknya nggak apa-apa sih. Oh iya. Karena itu sudah ada contoh di sana itu sedikit kok bagus ya. Nah, ini kedatangan saya ke sini ya, saya meneruskan amanah dari hamba Allah yang ada di Kota Pati, Pak De. Kemarin saya dititipin sejumlah uang untuk membeli bibit
bawang pre, daun bawang atau bawang pre. Iya. Ini di sini. Nah, karena saya perhatikan lahannya sudah bagus, langsung saya belikan. Ini Iya. 12 kilo Pak De. Iya, iya, iya. Kemarin dititipin uang 500.000. Ini dapat alhamdulillah 12 kilo. Iya. Nanti jenengan langsung tanam. Iya. Ini dari hamba Allah yang ada di Kota Pati. Iya. Alhamdulillah saya sekeluarga dapat rezeki dari hamba Allah yang di Pati. Nggih. Dan semoga hamba Allah yang ada di Pati diberi kesehatan, Amin. dan kekuatan dan murah rezekinya. Amin. Terima Amin. kasih Pak Karni ya atas doa panjenengan. Semoga Allah mengabulkan doa-doa panjenengan. Karena Amin. kenapa kemarin ada juga yang dikira Pak Karni itu bukan Muslim. Nah, ini saya jelaskan ya teman-teman. Ada komentar Pak Karni jangan tanggung-tanggung walaupun bukan Muslim, kalau mendoakan untuk teman-teman dan hamba Allah yang membantu. Mungkin teman kita yang belum tahu. Nah, jadi saya jelaskan bahwa Pak Karni ini sekeluarga Muslim ya Pak Karni ya. Muslim ya. Kalau Mas Oki baru Kristen, tapi tidak apa-apa. Itu kan apa namanya, beragama. Jadi kita agama manapun nggak apa-apa Pak Dea. Nah, untuk teman-teman, ini Pak Karninya Muslim sekeluarga, artinya Islam. Kalau Mas Oki sekeluarga Kristen tapi anaknya Islam. Mbak Nike ya Pak De. Seperti itu biar teman-teman di sana tahu bahwa agama Pak Karni ini itu seperti itu. Cuman agama itu tidak menjadi masalah ya Pak De. Karena agama itu tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan. Seperti itu. Kan ada agama apapun itu semuanya mempunyai Tuhan. Pokoknya nggak usah panjang lebar, seperti itu aja Pak De ya. Jadi intinya kalau Pak De mendoakan saya aminkan, kalau Mas Oki mendoakan juga saya aminkan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk hamba Allah yang ada di Pati. Mudah-mudahan panjenengan senantiasa sehat selalu dan diberkahi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Silahkan nanti ini di apa, kalau misalkan ini kan lahannya masih sementara dicangkul-cangkul, ini simpan aja dulu di sana, mungkin di tempat yang agak sejuk. Dan ini dibuka Pak De. Maksudnya nanti tidak ngelembabkan, biar tidak panas. Malah kalau nanam itu sore Pak Karni. Jadi sudah matahari agak redup ya. Saya kan belum pernah nanam daun bawang. Jadi kira-kira itu berapa kali berapa dalam gitu. Bisa. Nanti kita apa ya, kasih pengertian. Kita kasih contoh. Nah teman-teman, karena Pak Karni katanya belum pernah menanam bawang pre, jadi nanti ini akan saya kasih tahu, bukan mengajari ya, karena saya juga masih bodoh, tapi setidaknya saya tahu dari saya gitu. Jadi gini Pak De. Ini biasanya saya lihat teman-teman yang sudah itu kita tajuk-tajuk dulu begini, diponjo. Kalau sebenarnya kalau lahannya kayak gini sih nggak perlu. Pakai tangan bisa. Ini jaraknya ke sini 20 cm. Kita panja-panja dulu seperti ini. Nah, terus nanti kesininya, ini kan panjangnya ke sana. Kesininya Pak D mau berapa terserah. Kalau bisa sama 20 kayak gini. 20-an nggak apa-apa ya. Jaraknya 20. Ke samping juga ini nanti
20. Iya. Nah, seperti ini Pak D. Kalau sini masih cukup, ini pojok sini nggak apa-apa. 4 ya. 4. Kalau satu bedeng 4 baris gini aja kan. Nah udah, baru kita yang ini tinggal kita tanam ini bibitnya deh. Mohon maaf Pak D ya, bukan saya mengajarin jenengan karena jenengan belum sama sekali belum pernah, jadi ini langsung kayak gini aja. Penting masih ada akarnya, langsung tancap gini aja. Jadi kedalamannya itu bebas ya, atau kalau 3 cm ya, kalau bisa nggak usah dalam-dalam, sesenti aja kayak gini. 2 cm, sesenti atau 2 cm. Yang penting kalau bawang peri itu nancep, dia pasti hidup gitu Pak D. Nah gini, tinggal ditaruh-taruh gini aja. Ini malah kalau tanahnya begini nggak perlu ditajuk-tajuk dulu, langsung digowek kayak gitu bahasanya. Nah jadi kesini, jarak kesini ini 20 cm, kesini 20 cm, ke sana juga 20 cm. Nanti kalau 1, 2, 3, 4 bisa nggak apa-apa. Kalau misalkan ininya lebar 5 juga nggak apa-apa. Adik kok ngerusui toh? Nggak apa-apa Pak D. 5 juga nggak apa-apa, kayak gitu Pak D. 5 misalnya 5 baris. Maaf ya Pak D ya. Enggak memang ya. Saya juga belajar Pak D. Kalau tanaman lain ya pernah, kalau ini belum. Nah makanya seperti ini aja. Menurut teman-teman yang sudah ahlinya di sana itu, katanya kalau ini lebih lebar ininya besar, apa ya, buahnya lah boleh dikatakan besar. Kalau agak menciut katanya kecil. Tapi seperti yang saya perhatikan itu, saya kan orangnya kan keliling Pak D, jadi memahami kan, tahu itu jarak jauh sama dekat sama aja Pak D hasilnya juga. Nah, cuman kalau agak dekat memang bisa mengurangi rumput, ya gulma. Biasanya kan gulmanya kayak gini kan langsung anu Pak D, ya langsung bres kayak Mas Pandi itu loh. Jadi mau sesuka jenengan, mau 20, 25 atau berapa, yang penting jangan kurang dari 20, karena ini nanti satu pohon ini jadi satu rumpun Pak D. Seperti itu. Nanti terus berikutnya ya seperti ini lagi, ditajuk-tajuk lagi gini ya. Karena lubang-lubang tajuk ini hanya untuk ngepaskan saja Pak D. Ngepaskan antara jarak, sebetulnya antara jarak iwo tengene kayak gitu. Ini tanahnya bagus banget, malah tinggal gini-gini aja, nggak usah terlalu dalam. Terus menanam bagusnya nanti sore aja. Jam, pokoknya matahari sudah apa namanya, merah, merah, jam-jam 2, jam 3, jam 4 ya. Tapi biasanya kalau sore agasnya banyak Pak D. Jadi gatel. Jadi seperti itu aja. Ya udah, terima kasih. Saya ada Mas Madrim belum pernah nanam. Kita berbagi pengalaman Pak D. Jadi jaraknya seperti ini nanti cantik banget ini. Kalau sudah hidup. Kalau yang pinggir ini di sini sebaiknya jangan terlalu ke pinggiran sini. Nanti di sini ya sama, dari sini 20 cm gitu. Supaya nanti nutrisinya kalau jenengan mau taruh apa pupuk misalkan di sini masih bisa, ini tanah yang di sini. Seperti itu Pak D. Mohon maaf ya Pak Karni ya. Saya yang maaf, tak diajari. Iya. Kita bukan mengajari, tapi kita belajar bareng. Karena petani itu kalau menurut saya sebenarnya tidak ada yang hebat, tidak ada yang lebih ilmunya. Karena apa? Yang saya amati, saya juga petani tulen di Jawa Pak D. Yang saya amati petani itu kan waktunya nyangkul, waktunya mupuk, waktunya nyemprot, waktunya nanam ya nanam. Jadi semua petani kan kayak gitu, ilmunya sama saja kayak gitu. Kalau masalah hasil itu sudah urusannya yang Maha Kuasa, itu kalau menurut saya. Ya kan? Sama Pak D nanam, Mas Oki nanam. Bibitnya sama, jaraknya sama, pupuknya sama.
Tapi kok tiba-tiba punya Pak Ade nggak tumbuh subur, tapi punya Mas Oki subur. Bagus, Nah, itu ya. berarti rezekinya Mas sedang Oki. bagus Mas Oki kayak gitu. Iya. Jadi kalau ilmunya saya rasa sama saja, obat pun sama. Yang lain menggunakan obat A, kita juga menggunakan obat A. Iya. Yang lain, oh bagus ini tanamannya menggunakan obat merek B, ya kita pun ikut-ikutan kan, ikut menggunakan merek B. Tapi hasilnya kan belum tentu sama Pak De, ya. Iya. Seperti itu intinya, tetap semangat. Apapun yang dikerjakan di sini yang penting halal gitu Pak De. Dalam artian kerja tetap diniati ibadah, seperti itu. Karena kerja itu kan kalau ikhlas kan sudah termasuknya ibadah kepada Yang Maha Kuasa, ibadah untuk keluarga, untuk anak istri. Dengar-dengar ini saya kemarin menyimak video Kak, ada yang sakit di sini. Iya, anak saya yang bantu Topan itu. Oh, Mas Topan. Kelelahan, nggak bisa jalan. Sekarang gimana? Agak mending. Oh, sudah bisa jalan ya. Bisa ya gerak-gerak gitu bisa udah. Di sana ya, di rumah ya. Iya, kita melihat ke sini Pak De, ya. Nah, teman-teman, ini lahannya sudah pokoknya mantap ya. Itu di sana sudah nyoba untuk nanam tadi. Dan kita lihat ke sini. Ini tempat semaiannya. Pakai plastik ya, Pak Karni. Iya. Ini sudah ada apa ini? Anu apa itu? Terong sama cabai sedikit. Itu tuh sasetnya kecil-kecil. Oh, sasetnya kecil ya. Beli online. Jenengan yang beli? Iya, waktu di Jawa itu untuk coba-coba, uji coba gitu. Nanti nanam apa saja di sini kan kalau sudah ada bibitnya kan, ini tanahnya dan benar-benar bagus doh. Saya rasa ini lain dengan tanahnya yang di anu Mas Oki juga. Itu lain. Setengah gambut ya. Setengah gambut, tapi ini banyak anu. Ini gambut semi Pak De. Nah, ya setengah gambut. Bapak apa itu yang rembesan itu bukan misalnya ini tanggul ya. Rembesan di sini ngebul gitu. Gimana Pak De? Yang sana-sana itu. Jadi bukan air dari gitu. Iya, ngebul dari sini agak jauh ini. Nempel saya gimana? Biarlah. Oh, rembesan dari belakang situ mungkin. Ya karena di sini apa namanya? Kanan kirinya ini kan sungai Pak Karni. Mungkin rembesan. Di mana yang ngebul sih? Kita lihat coba. Iya, mari. Kok ada yang ngebul ya kawan-kawan? Tembusan air kayaknya ya. Nanti sambil dicoba di sini Pak ya. Iya. Bawang perinya itu tadi. Iya. Berapa lari itu bisa? Separuh dulu di sini untuk ngetes tanah juga kan. Iya. Nanti tanahnya bagus mana, ini sudah siap tanam semua sebetulnya. Nanti itu ditanam secukupnya, senyandaknya ya Pak De. Jadi enggak serempak langsung enggak ya? Enggak, jenengan nanti tanamnya sama besok gitu bisa. Bisa. Misalnya hari ini belum selesai, besok kayak iya, nggak apa-apa. Gimana yang ngebul-ngebul? Ya daerah sini. Oh, anu. Kalau dari sini kan ada lubangnya sini. Ya. Anu Pak De, apa ya? Jadi alunan sungai. Dia keluar air gitu. Kebul. Tapi anu, dia cuman istilahnya bernafas aja. Nanti kalau sudah nafasnya kayak gini sudah anu, enggak ada kan? Oh iya. Dia itu tanahnya bernafas karena tanah lama nggak dikelola kan. Jadi apa namanya? Mau membuka dia. Ini apa ini? Ini pupuk nyoba. Apa itu? Bikin pupuk gitu. Bikin pupuk. Oh, jenengan bisa bikin pupuk. Bagaimana caranya ini Pak Karni? Dari telur. Oh,
dijemur. Iya. Ini nanti bentuk jadinya daun. pupuk apa? POC. POC, iya mas, termasuk bakteri. Berarti Bakteri. petani luar biasa ini. Kok warna-warni kayak gitu? Entah kok bisa warna-warni. Dikasih warna kah Pak De? Enggak. Oh, Ya cuman telur aja. telur sama micin ya. Oh, Itu. alah. Ini pembuat POC malah. Luar biasa. Jadi harus dijemur ini Pak. Iya. Untuk pupuk Ini daun. di sini coklat, agak coklat ya. Sini kuning. Kuning kah? Ini apa namanya? Pink. Oh, Pink papai. nggak dikasih warna bisa berwarna-warna. Iya. Namanya saja yang punya Pak Warni. Jadi warna-warni ya Pak De. Mohon maaf ya. Ya sama-sama. Bercanda Pak De. Ini membuat pupuk POC berwarna-warni karena pemiliknya Pak Warni. Luar biasa. Pokoknya kemampuan apa yang jenengan bisa nanti dipraktekkan di sini. Kita hanya bisa mendoakan semoga apa yang diusahakan oleh Pak Karni sekeluarga di sini dalam hal pertanian kedepannya akan menuju taraf hidup yang serba berkecukupan Pak Warni ya. Semangat pokoknya. Nanti tanam di situ bawang prenya ini kan lahannya jos teman-teman. Kalau anak saya itu sehat ya nambah. Ya nunggu nanti sembuh dulu Pak, karena ya. Orang lagi sakit itu nggak boleh dipaksakan ya. Iya. Kemarin membengkak atau bagaimana? Siapanya? Si Topan. Mas Topan, iya. Enggak. Setelah itu loh sorenya malamnya kok terasa nggak enak, ngecrik itu kan gini terus mungkin. Capek. Iya. Caranya apa? Itu jengking terus. Oh gini cok nggak gerak. Luar biasa teman-teman. Jadi jengking terus. Di mana Mas Topannya nih? Di sana depan. Oh alah. Bisa kok. Nah ini juga dibikin. Nah jadi seperti ini kawan-kawan. Ini solusi terbaik untuk lahan banyak air ya. Karena nanti airnya ini akan keluar ke sana, ke pembuangan. Kalau pipanya udah dipasang semua Pak? Belum. Nggak ada pipanya atau gimana? Bekas ada tapi cuman kurang lebih segini lah, setengah meter. Oh nggak cukup. Mau saya pindah itu loh kok cuman gini, akhirnya saya biarkan dulu. Nggak cukup itu Pak Karni. Kan harusnya di sini yang ada pipa ya. Coba kita lihat ke sana kawan-kawan. Itu plastik kuning itu. Kayak lahannya Mas Oki itu kan dikasih pipa 2. Sebelah kanan sama kiri, jadi dia bener-bener kering kalau nanti surut Pak De. Ini di sini calonnya. Oh ada ini albonya. Jadi cuman baru ini yang baru satu ini. 2 sama sana itu. Oh sudah ada dua-duanya. Oh ya aman lah. Ini agak dalam sedikit nggak apa-apa sebetulnya. Biar nanti air di sini agak habis. Maksudnya kan mau saya pindah sana. Oh. Saya tengok-tengok saya raba kok cuman kok segini. Udah. Iya nanti mudah-mudahan kedepannya bisa beli untuk dipasang di sana ya Pak Karni ya. Iyalah. Mana Mas Topannya? Di dalam tuh. Oh nah, Mas Topan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin mau mana yang sakit? Loh. Di mana-mana ya, ya Allah. Sekarang gimana kalau buat jalan Mas? Belum bisa. Oh.
Oh. Awal-awalnya rasanya apa, linu atau gimana Mas Topan? Ya, kayak rasa Ya. setengah-setengah kaku gitu. Oh, awal-awalnya setengah kaku. Iya, tapi rasanya terus kok kayak berat gitu. Oh, Ya, rasanya sekarang sakit berarti. Nyeri-nyeri gitu. ya. Kemeng bahasa Indonesia. Iya, ya nyeri. Oh iya, yang kemarin-kemarin itu kan udah 3 hari ini tuh. Nggih. Kemarin nggak bisa apa-apa ya, kuaku. Ya Allah. Ini jadi jalan itu nggak bisa apa-apa ya gini. Allah, Masya Allah. Tapi sekarang Mas sudah bisa jalan. Ya masih Ya, kayak belum pakai rembet-rembet gejari. gitu. Dimik-dimik jalannya. Iya. Masya Allah. Sudah berapa hari Pak Karni hitungannya? 3 3 hari. hari. Itu sing sebelumnya 3 hari itu waktu pagi jam setengah 6-an bangun tidur itu kan kebelet pipis, mau pipis kan, mau berdiri Sudah nggak bisa. berat badan itu udah ngangkat setengah, tiba-tiba itu jatuh Oh, badan kayak itu. gitu. Langsung bangunkan adik saya ini suruh ngantar. Di dalam rumah. Iya, di dalam kamar. Mm-mm. Ini ya, terus sejenak lagi bangun udah nggak bisa digerakin, udah kaku Kakinya semua. kaku ya. Iya, Allah. Awal-awalnya berarti kayak nggak terasa bangun tidur langsung kayak gitu ya gitu ya. iya, Tapi kemarin-kemarinnya baru nyanggol gitu. ya. Kalau kecapean kayaknya nggak mungkin Mas ya. Masa kecapean begitu? Tidur Ya, kan nggak kerjanya pernah terus istirahat. sampai jam itu terus nggak Nah, ya istirahat. berarti kecapean lah. Ya kita nggak usah ngambil yang negatif, ngambil yang positif saja. Kecapean gitu ya Pak Dea. Ya baru itu. Karena ini mendadak, nanti kalau disangkut pautkan dengan hal-hal yang ini itu malah ya kan Selalu positif. positif, sakit, capek kayak gitu. Ya, ya Mas Topan ya. Iya. Mudah-mudahan Mas Topan kakinya cepat sembuh, bantu orang tua ya di sini ya. Karena saya pun salut sekali teman-teman dengan ini Mas Topan sama Mas siapa Panji. Konco. Saya itu kalau ngomong biasa gitu Mas, banyak candanya. Nah ya, saya Leo betul, Mas Panca. Saya salut dengan kalian berdua. Karena apa? Jarang pemuda yang menggeluti di bidang pertanian, khususnya di kota ya. Kalau di desa sih tidak terhitung. Ini kan termasuk di kota Sepunggur. Karena satu daratan dengan kota Pak Karni ya. Saya salut sekali. Mudah-mudahan jenengan keluarga di sini kedepannya bisa mencukupi dan taraf hidupnya semakin meningkat, sehingga nanti apa yang dicita-citakan dari Jawa, tentunya kan ada cita-cita, tapi sampai saat ini saya belum tahu cita-citanya panjenengan itu kan apa ya gitu. Yang jelas ada kemauan, ada cita-cita, mudah-mudahan terwujud. Cepat sembuh ya Mas Topan. Saya hanya bisa mendoakan, dan saya hanya bisa, kami tim kreator hanya bisa menyemangati panjenengan baik perantau maupun warga transmigrasi itu sendiri. Kita tidak pilih kasih, perantau dan transmigrasi itu sama saja, karena orang transmigrasi itu ya judulnya juga merantau, seperti itu ya. Cepat sehat ya Mas ya. Terima kasih Mas Topan, Mas Panca, Bude, semangat selalu pokoknya. Juga Pak Karni semangat selalu. Itu nanti di apa namanya, tanam, mudah-mudahan tanaman itu bisa subur tumbuh seperti punya teman-teman yang lain. Di ya udah apa wi pis ikan
Tuh, ikut. Ini. San, lihat ke Bang Madri. Nah. Nah. Hmm. Lah wis ngono didep adoh. Kene ngono kuwi lho. Itu apa tadi? Ate. Enggak, itu yang di mangkok apa? Namanya apa? Peka. Hah? Apa namanya? Ngomong kak wanya. Itu bahasa apa itu? Jadi. Hah? Bahasa apa? Lucu anaknya.